Selamat datang kembali di segmen analisa. Persidangan kasus Brigadir Joshua sudah memasuki dalam tahapan akhir. Pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari para terdakwa sudah kita dengarkan dalam persidangan. Yang paling banyak menyita perhatian masyarakat Indonesia dan juga menguras emosi sebagian masyarakat adalah pembacaan pledoi dari Richard Eliezer atau Baradae. Dibandingkan dengan 4 terdakwa lainnya, tidak aku temukan teman-teman yang menyerang jaksa penuntut umum atau hakim. Justru Baradae dengan berkali-kali dia mengatakan meminta kemurahan hati dari hakim. Dan ini satu hal yang sangat janggal dan bertentangan dengan pembacaan pledoi di hari yang sama untuk Putri Chandrawati, di mana dia hanya mendapatkan tuntutan 8 tahun, sementara Baradae adalah 12 tahun, tetapi dengan tuntutan yang lebih rendah dibandingkan Baradae. Dia menyerang berbagai hal termasuk adalah jaksa penuntut umum. Untuk lebih detail kalian bisa tonton di pembahasan khusus mengenai pledoi dari Putri Chandrawati. Di video kali ini kita akan bahas lebih detail adalah dari Barada Richard Eliezer. Pak Presiden, Pak Jokowi juga sudah menyampaikan hal terbaru pada saat beliau menyatakan keterangan terbaru mengenai dengan kasus dari Brigadir Joshua yang sudah memasuki tahapan akhir ini. Presiden Jokowi mengatakan dengan tegas bahwa saya tidak bisa intervensi. Bukan cuma di kasus ini saja, tetapi semua kasus saya tidak bisa mengintervensi pada saat sudah masuk ke dalam persidangan. Menurut aku sih apa yang disampaikan Pak Jokowi ini hanyalah sebagai birokrasi aja agar tidak menimbulkan konflik. Tetapi jauh sebelum persidangan ini mau berakhir pun Pak Jokowi sudah tegas berkali-kali mengatakan tentang untuk membongkar semuanya dan banyak hal telah dilakukan dari Pak Jokowi. Menurut aku beliau juga sepertinya serba salah ya kalau beliau mendukung salah satu seperti masyarakat yang begitu simpati dengan Baradae, takutnya malah akan membuat konflik berkepanjangan. Makanya jawabannya sangat standar dan juga mencari aman. Tetapi percayalah, di balik itu semua aku sangat yakin Pak Jokowi juga melakukan hal-hal yang sifatnya adalah untuk mencari keadilan. Bahkan kan dari Pak Mahfud MD, Menko Polhukamnya pun sudah mengatakan beberapa hal yang sudah sering kita bahas sebelumnya. Hari ini juga aku melihat ada keterangan dari mantan jaksa yang bernama Jasman Panjaitan. Saat beliau ini sedang berbicara diskusi dengan Hotman Paris ya. Ada beberapa hal yang menarik, karena bagaimanapun juga beliau ini adalah mantan jaksa yang sekarang sudah tidak aktif lagi. Hotman Paris begitu kekeh dan juga semangat bertanya ke beliau. Sebenarnya mengenai justice kolaborator ini kesannya ya seolah-olah bahwa jaksa memberikan tuntutan 12 tahun ke Baradae, itu kesannya adalah belum dipotong dengan justice kolaborator. Nanti itu akan dipertimbangkan oleh yang mulia dari majelis hakim. Seperti itu. Tetapi kan aturannya tidak seperti itu. Karena kalau aku cek dari pasal-pasal yang disebutkan, misalnya pasal 10 ayat 4 Undang-Undang Perlindungan Saksi, tidak ada dalam undang-undang ini yang menyatakan bahwa seseorang itu sudah fix menjadi justice kolaborator kalau sudah ada keputusan dari hakim. Ternyata kan tidak seperti itu. Jadi kalau secara aturan yang aku tangkap di sini, lembaga yang berwenang untuk menentukan dia sebagai saksi justice kolaborator adalah dari LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dari LPSK tersebutlah yang akan memberikan surat rekomendasi ke kejaksaan, dan jaksa harusnya memberikan tuntutan yang meringankan setelah dia sebagai kategori justice kolaborator. Kalau kemarin aku sempat lihat pada saat ada dua kubu ya, jaksa mengatakan ke LPSK, hargailah kewenangan kami, LPSK tidak bisa intervensi dan sebagainya. Tetapi dalam undang-undang jelas dikatakan bahwa ya memang lembaga yang berhak memberikan status JC untuk tahapan pertama adalah dari LPSK. Dan dari jaksa sepertinya seolah-olah memberikan kode bahwa 12 tahun penjara itu masih belum dipotong dengan status Baradae sebagai justice kolaborator. Tetapi setelah perdebatan yang cukup panjang, sebenarnya dari Jasman Panjaitan mengatakan dengan tegas bahwa sebenarnya permasalahan yang terjadi di masyarakat saat ini polemik ya, tentang bukan putusan tapi tuntutan, pembacaan tuntutan dari jaksa untuk Putri Chandrawati dan juga Richard adalah mengenai perbedaan hukumannya. Seandainya gitu ya, Richard tetap 12 tahun, tapi Putri Chandrawati mendapatkan hukuman seumur hidup atau 20 tahun atau lebih, itu pasti tidak akan terjadi konflik yang sebegitu panjang. Yang membuat
ini menjadi panjang adalah karena begini, menurut Jasman Panjaitan, di kasus pembunuhan biasa aja yang tanpa berencana, hukumannya itu bisa 15 tahun penjara. Tetapi kenapa Putri Chandrawati yang pasalnya adalah pasal 340, tetapi kok dia cuma 8 tahun, inilah yang menjadi kayak kecemburuan gitu. Bukan cemburu sih tepatnya, tetapi ini kayak mencederai logika dan juga rasa keadilan di masyarakat. Kalau cemburu itu kan kesannya hal yang negatif, ya memang dia pantas mendapatkannya, tetapi kita nggak suka aja dia mendapatkan hal tersebut. Tetapi kan kalau ini bukan karena kita cemburu ya, tetapi karena fakta persidangan, kebohongan-kebohongannya PC, kebaikan-kebaikannya Barada Richard Eliezer di persidangan, kok sepertinya tidak diindahkan dan tidak dipedulikan oleh jaksa penuntut umum dalam pembacaan tuntutan tersebut. Itu adalah persoalan sebenarnya, kenapa Barada itu lebih tinggi dari PC. Dan harusnya, sepertinya Jasman Panjaitan juga agak sedikit nggak enak ngomongnya, katanya menurut beliau, nggak etis bagi saya kalau saya harus mengkomentari dan juga mengandai-andaikan berapa tuntutan yang tepat untuk PC ataupun juga Baradae, karena saya tidak terlibat dalam persidangannya. Ini rasa nggak enak aja gitu dengan rekan-rekan jaksanya atau mantan atasannya. Dugaannya adalah seperti itu, tetapi dikatakan bahwa yang menjadi masalah adalah mengenai perbedaan tuntutannya lebih tinggi ke Baradae daripada ke Putri Chandrawati, itu adalah yang menjadi permasalahan. Kemudian juga ada bagian yang cukup menjadi perdebatan teman-teman. Ini aku kayak dejavu gitu ya. Ingat banget sama Arman Hanis, kuasa hukum dari Verdi Sambo, yang mengatakan bahwa sebenarnya yang membuka kasus ini itu bukanlah Baradae, tetapi adalah klien kami, Verdi Sambo. Itu pada saat dia berusaha menyerang bahwa status JC itu tidak pantas diberikan untuk Barada Richard Eliezer. Ya, ini kayaknya agak sedikit kayak echoing gitu ya, kayak agak mirip dengan statement dari Jasman Panjaitan bahwa memangnya status justice kolaborator itu beneran sudah layak untuk Baradae. Misalnya begini, status justice kolaborator itu biasanya adalah ada orang yang melaporkan dulu. Biasanya adalah salah satu tersangka atau terdakwa, tetapi dia bukan menjadi tokoh utamanya. Apakah kasus ini terbuka karena Baradae yang melaporkan dulu? Apakah Baradae ini bisa masuk dalam kategori tersebut? Menurut aku, ini adalah sebuah esai ya, sebuah statement yang jawabannya bukan kayak ilmu eksak, kayak ilmu yang kuantitatif gitu, yang 1 tambah 1 sama dengan 2. Tetapi kan manfaatnya gitu loh. Memang kita harus mengakui bahwa kasus ini terbuka bukan karena Baradae yang melaporkan ke kepolisian, ke Polres Jakarta Selatan, bukan. Tetapi kan sifat-sifat dari yang melaporkan, membuka semuanya, itu adalah berkat Baradae. Jujur aja, dari 5 alat bukti ya, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat, dari 5 alat bukti ini kan harus dibutuhkan 2 alat bukti untuk menjadikan kasus ini lengkap P21 untuk bukan P21 maksudnya lengkap berkasnya untuk diajukan ke persidangan dari kejaksaan. Tanpa adanya keterangan dari Baradae tidak cukup, ada 2 alat bukti. Memang sekali lagi secara letterlet bukanlah Baradae yang melaporkan, tetapi sifat-sifatnya itu adalah karena Baradae semuanya ini jadi terbuka sangat jelas. Misalnya kita harus tahu bahwa hakim selalu mengatakan kami tidak butuh pengakuan para terdakwa. Sampai sekarang Verdi Sambo belum mengaku bahwa dia adalah penembak kedua, sama sekali tidak. Tetapi dari petunjuk yang lainnya, misalnya dari ahli otopsi forensik, kemudian juga ahli balistik, kemudian juga keterangan dari Barada Richard Eliezer, memang menunjukkan ada penembak yang kedua. Itu sudah lebih dari 2 alat bukti, dan dalam hukum kan untuk menentukan satu isu itu fakta atau bukan, dibutuhkan 2 alat bukti, dan ini sudah lebih dari 2 alat bukti, dan hakim juga tidak butuh pengakuan tersebut. Tetapi kenapa kok Verdi Sambo hanya mendapatkan hukuman yang seumur hidup, tidak mendapatkan hukuman maksimal? Jaksa pun juga dalam tuntutannya kemarin mengatakan bahwa tidak ada hal yang meringankan Verdi Sambo. Ini juga janggal, udah melibatkan 95 anggota Polri, melakukan A, B, C, dan D, tetapi kok tidak mendapatkan hukuman maksimal, adalah hal yang sangat janggal. Lebih janggal lagi adalah mengenai
Putri Chandrawati. Kenapa dengan hukuman dia tuntutannya adalah 8 tahun penjara, kategori dia tuh hanya sebagai orang yang mengetahui. Jelas, nggak ngerti logikanya di mana. Memang Putri Chandrawati dengan tegas mengatakan, saya itu tidak tahu apa-apa, saya memang cuma mau melakukan isolasi di rumah Duren 3 tersebut. Saya pun tidak tahu suami saya kalau dia datang ke sana. Tetapi kalau memang dia tidak tahu dan dia mengatakan mendengar suara tembakan tersebut, tetapi kan ya sebagai seorang manusia yang normal gitu, kita kan diberikan bekal akal ya, sesama ya, kita manusia juga. Itu yang membedakan kita dengan makhluk lainnya. Kita diberikan akal untuk berpikir. Apakah kalian yakin tiba-tiba nih Putri Chandrawati masuk karantina di kamar sendiri, terus dia ngedengar suara tembakan berkali-kali, tetapi dia tidak keluar, dia hanya menikmati suara tembakan aja. Masuk akal nggak? Padahal kan hakim juga sudah mengunjungi lokasi TKP dan melihat bahwa ternyata rumahnya memang mewah, tetapi kan tidak sebesar itu. Orang kita teriak satu sama lain aja bisa kedengeran keluar, apa kabar suara tembakan yang ada berapa tuh? Yang masuk ke tubuh Joshua aja antara 4 atau 5, kemudian yang ditembakkan ke sekitar juga berapa itu? Ada 8, totalnya ada belasan tembakan yang dikeluarkan di hari itu. Tetapi kenapa Putri Chandrawati mengatakan, saya tidak keluar, saya pokoknya di kamar aja. Itu tidak masuk akal. Ada pecah ban aja di luar rumah, kita penasaran pengen keluar. Apalagi ada belasan suara tembakan yang begitu sangat membengkakkan ya untuk telinga yang mendengarnya. Kalian tahulah bagaimana suara tembakan seperti apa. Itu adalah hal yang sangat janggal sekali. Kemudian Ibunda Baradae juga Rinneke Almapudihang dalam sejumlah keterangannya di media massa mengatakan bahwa dia dan juga suaminya begitu sakit hati saat mendengarkan tuntutan untuk putranya ini. Dia juga mengatakan bahwa sejak dia dijemput bersama suaminya ke Makobrimob Jakarta, dia harus menjalani perlindungan, takut ada apa-apa di awal-awal kasus. Itu kan otomatis karena ayahnya kan suaminya itu bekerja sebagai seorang supir di perusahaan swasta dan tidak masuk 2 bulan, ya pastilah akan diberhentikan. Dan ini tidak ada hubungannya dengan Ferdy Sambo sebenarnya secara langsung. Karena kan yang namanya juga perusahaan swasta ya, kita nggak masuk 20 hari aja, itu pasti sudah di PHK, apalagi kalau sudah 2 bulan. Dan sekarang yang menjadi sedih adalah ternyata keluarga ini sudah kehilangan mata pencaharian ya. Ayahnya yang bekerja sudah tidak bekerja lagi. Kemudian Richard juga yang tiap bulan sering mengirimkan uang, sudah tidak mengirimkan uang lagi. Karena dia sekarang sedang tersandra dalam penjara gitu, dengan berbagai macam drama yang terjadi. Richard ini memang diketahui menurut ibunya adalah anak yang patuh dari dulu. Dan dia adalah anak bungsu dari 2 saudara. Oke, untuk video berikutnya teman-teman, aku akan bahas mengenai profilnya Icat, bagaimana dia tumbuh kembang, bagaimana perjuangan dia menjadi seorang anggota Polri. Akan aku bahas di video berikutnya adalah biografi mengenai Barada Richard Eliezer. Terima kasih sudah menonton, dan terakhir tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook pageku di Anjasa Semara. Sampai jumpa.